Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, salam sehat tentunya. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Dokter Keto TVRI Bengkulu bersama Keto Sehat tentunya untuk kesempatan hari ini. Nah, di kesempatan yang baik ini kita akan berbincang dan juga membahas mengenai satu tema, yaitu mengenai gangguan kecemasan ataupun juga anxiety tentunya. Nah, kita akan berbincang bersama dengan dua orang dokter narasumber kita sore hari ini yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Dr. Putri dan juga ada Dr. Reni. Nah, untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di kali ini ya. Selamat pagi Dokter Putri. Selamat pagi. Pagi. Dokter Reni juga selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya untuk kita semuanya. Nah, baik kalau gitu kita akan membahas tentang yang namanya gangguan kecemasan. Siapa dulu nih yang mau memberikan penjelasannya, Dokter Reni atau Dokter Putri dulu? Dokter Putri. Boleh, silakan. Ya, jadi hari ini kita bahas tentang gangguan kecemasan menyeluruh. Sebenarnya payung besarnya itu adalah gangguan kecemasan. Nanti gangguan kecemasan itu ada banyak lagi pembagiannya. Ada fobia di situ, ada gangguan cemas menyeluruh, ada nanti post traumatik ya. Gejala sesudah misalnya kita terkena bencana alam, gempa, tsunami, terus kita ngerasa kayak trauma gitu. Nah, itu juga ada pembagian dari gangguan cemas. Payung besarnya itu adalah gangguan cemas. Tapi pada hari ini kita akan bahas tentang gangguan cemas menyeluruh. Nah, kondisi cemas ini sebenarnya normal ya. Kalau misalnya kita sedang misalnya ujian, ya kan, atau kita mau tampil ke depan, itu biasa untuk kita tuh tubuh kita tuh berespon kayak cemas, berdebar-debar. Itu sebenarnya biasa saja. Tapi ada kondisi di mana disebutkan gangguan ketika kondisi ini sudah menyebabkan gejalanya itu berlebihan. Jadi kata kuncinya berlebihan dan berlangsung sepanjang hari selama setidaknya 6 bulan. Nah, jadi harus digarisbawahi. Kalau misalnya kita cemas biasa saja, ada pemicunya, itu sesuatu hal yang normal-normal saja. Tapi kalau misalnya gangguan kayak kekhawatiran dan juga cemas sepanjang hari, udah selama 6 bulan kita rasakan dan pemicunya itu tidak jelas, itu sudah harus dikonsultasikan ke dokter. Oke, baik. Jadi itu dia ya. Jadi kita harus garis bawahi dulu tentunya ada yang namanya gangguan kecemasan yang normal dilakukan, dialami tentunya oleh masyarakat ataupun individu manusia. Tapi ada juga yang mengalami gangguan berlebihan tentunya ya. Nah, ada penjelasan lagi dari dokter ini mungkin? Silakan. Kalau buat mulainya sudah cukup jelas banget yang dijelasin sama Dokter Putri. Nanti kayaknya lebih enak kita bahas langsung lewat slide ya. Boleh, Lewat slide silakan. itu lebih detail lagi penjelasan dari kitanya. Siapa yang dulu? Nih. Dokter Putri. Boleh, silakan. Ini ya. Ini ya, tadi yang disampaikan bahwa gangguan cemas menyeluruh adalah kondisi gangguan ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran. Nah, ini kata kuncinya. Cemas dan khawatir berlebihan dan tidak rasional. Jadi kalau tadi ya seperti yang kita sampaikan, kalau misalnya kita ada pemicunya, misal nih kita mau ikut lomba apa, ya kan, terus kita harus tampil di depan umum, rasanya deg-degan karena ada faktor excited ya, kita pengen tampil yang bagus, kita pengen menang, itu wajar saja kita merasa cemas, deg-degan, terus jantungnya berdebar dengan kencang, itu sangat wajar. Tetapi di sini kata kuncinya adalah berlebihan dan tidak rasional lagi. Nah, jadi kecemasan kita itu kekhawatiran yang sangat berlebihan dan berlangsung berlangsung hampir sepanjang hari dan sekurangnya 6 bulan ya. Nah, ini juga sebenarnya subjektif ya, perasaan cemas yang menyeluruh kemudian rasanya sudah sampai 6 bulan itu keluhan subjektif. Nanti apabila teman-teman di rumah atau masyarakat di rumah merasakan gejala yang nanti kita sebutkan gejala-gejalanya, ada baiknya untuk periksakan diri ke dokter ataupun ke psikiater. Jadi jangan pernah malu ataupun takut menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan kejiwaan. Karena kalau jiwa ini agak sulit ya kita menilainya. Kalau kita sakit, demam, kita bisa ukur suhunya, ya kan? Kalau kita misalnya batuk, kita bisa terdengar tuh batuknya. Tapi kalau misalnya kondisi kejiwaan atau gangguan cemas seperti ini, itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat pakai mata kepala kita. Itu bisa kita dengarkan dari pasien dan nanti akan diukur dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter ataupun psikiater yang berkompetensi di bidangnya, ya.
Nah, kita ngomongin tentang penyebab ya, penyebab dari gangguan kecemasan ini. Tadi ya, gangguan kecemasan itu sebenarnya banyak sekali. Ada fobia, ada gangguan kecemasan menyeluruh, terus ada post traumatic symptoms disorder. Nah, kalau kita bahasin tentang GAD atau general anxiety disorder atau kelainan gangguan kecemasan menyeluruh, itu beberapa penyebab ya secara teori. Yang pertama ada teori genetik. Nah, teori genetik ini menyebutkan bahwa kita misalnya anak ya yang punya orang tua dengan gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaannya nggak harus anxiety, nggak harus cemas. Mungkin ada yang mengidap skizofrenia atau bipolar atau depresi, itu rentan untuk memiliki ataupun menurunkan gangguan kejiwaan, walaupun gangguan kejiwaannya itu tidak sama dengan si orang tuanya. Kalau dari teori sekitar 25% keluarga dengan GAD itu general anxiety disorder, gangguan kecemasan menyeluruh, itu menurun kepada keluarganya ya. Tapi perlu digarisbawahi ini tidak 100% ya, tidak 100% pasti akan menurunkan ke anaknya. Bisa jadi misalnya orang tua memiliki gangguan kejiwaan, tapi pengalaman hidup orang kan berbeda-beda ya, cara atau coping mekanismenya juga berbeda-beda. Jadi misalnya anaknya dilatih dengan baik, stimulasi dengan baik, terus ketika ada masalah dilatih untuk menghadapi masalah tersebut dengan baik, tidak 100% bahwa kondisi kejiwaan orang tua itu akan menurun pasti ke anak-anaknya, enggak ya. Ada kemungkinan untuk tidak terkena, walaupun secara teori genetika itu juga berpengaruh ya. Kemudian ada lagi teori psikoanalitik ya. Ini adalah gejala dari konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Nah, jadi kita harus hati-hati nih, misal kita ada masalah dengan teman kantor kah atau teman satu circle, terus kita merasa permasalahan itu nggak selesai, jangan dipendam, karena itu bisa menjadi bekal atau bisa menjadi bibit munculnya anxiety atau kecemasan di kemudian hari. Jadi jangan sepelekan masalah sekecil apapun dengan orang sekitar, dengan pekerjaan, ya, dengan keluarga, karena itu bisa menjadi pemicu suatu hari ternyata masalah itu tidak terselesaikan, tapi masalah itu di alam bawah sadar kita masih kita pikirkan dan tidak ketemu jalan keluarnya. Suatu hari itu bisa menjadi pemicu untuk kita mendapatkan gangguan anxiety disorder ini atau gangguan kecemasan menyeluruh ini. Terus ada lagi teori kognitif perilaku ya. Jadi penyebab dari gangguan kecemasan itu juga bisa karena penderita atau pasien GAD ini berespon secara salah dan tidak tepat terhadap ancaman. Jadi mungkin dia pernah dulu dibully atau mungkin pernah dirundung oleh teman-teman ketika masih kecil. Kita ngelihatnya kayak oh biasalah, namanya anak-anak. Tidak seperti itu ya. Bisa jadi itu menjadi bibit atau pemicu nantinya ketika dia sudah besar, merasa dia terpojokkan, merasa terbuli, terrundung oleh teman-temannya, akhirnya dia memandang sekitarnya itu menjadi negatif ya, pandangan terhadap masalah lain itu jadi negatif, berefek kepada kemampuan diri untuk menghadapi ancaman ya. Di bawah sini kemampuan diri untuk menghadapi ancaman. Jadi biasanya dia sering dirundung, terus kita diam aja nih sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai orang yang mengenalnya, kita diam saja, nanti akan berefek kepada si anak tersebut. Merasa tidak berharga, merasa dikucilkan. Nah, itu bisa menjadi awal atau bibit seseorang bisa mengalami gangguan kejiwaan. Jadi jangan pernah kita menyepelekan anak-anak ke sekolah yang sekarang yang biasanya bermain, tapi mungkin bermainnya sudah berlebihan sampai mengancam, sampai merundung ya. Mungkin sampai kekerasan juga, itu tidak boleh kita biarkan ya. Dan gangguan mental sekarang sudah mulai digalakkan ya, karena sudah banyak sekali kasus bullying di sekolah, dan itu sudah tepat sih menurut kita sebagai dokter, sebagai praktisi kesehatan, bahwa gangguan kejiwaan ini sudah harusnya menjadi perhatian dari siapapun, dari pihak manapun. Begitu. Nah, ini ya kita ngomongin tentang gejala ataupun tanda
seseorang itu mengalami kecemasan berlebihan, kecemasan secara umum. Gejala utamanya ada anxiety ya pasti, kecemasan dan ketegangan motorik gitu. Rasanya kayak tegang gitu. Otot-otot tegang juga bisa. Hiperaktivitas otonom, nafasnya menjadi cepat, menjadi pendek, berkeringat, terus deg-degan, palpitasi, kemudian ada gejala saluran pencernaan. Nah, ini juga ada pasien datang ke puskesmas, keluhannya mencret. Mencretnya terus-terusan, kata orang tuanya. Tapi ketika digali lagi, ternyata mencretnya setiap misalnya ada mau ujian atau mau perlombaan. Berarti kan itu bukan cuman kondisi fisik, tapi ada pengaruhnya ke kondisi psikis dari seorang anak tersebut. Jadi orang tua harus peka juga. Kenapa ya anak ini setiap hari Senin misalnya diare terus. Atau setiap hari apa misalnya rasanya mulus-mulus terus. Coba digali lagi apa yang dia takuti di sekolah, apa yang dia khawatirkan di sekolah begitu. Karena kondisi fisik itu juga berkaitan dengan kondisi psikis. Terus gejala selanjutnya menjadi lebih mudah tersinggung ya. Irritable. Jadi orang ngomong, mungkin orang bercanda bawaannya langsung merasa oh dia menghina saya, oh saya rasanya tidak berharga di circle ini gitu. Padahal mungkin orang bercanda. Tapi tetap saja ya kita tidak boleh mengecilkan, maksudnya tidak boleh menyamakan. Menurut kita itu bercanda, menurut dia itu bukan bercanda, tersinggung begitu. Karena bercanda itu harus dua-duanya tertawa ya. Kalau satu orang yang tertawa, satu orang tertekan, itu bukan bercanda. Terus ada sulit berkonsentrasi ya, sulit berkonsentrasi karena pikiran yang berlebihan tadi, yang tidak rasional tadi. Kemudian itu tadi seeking behavior, dia ada perilaku mencari perhatian. Beberapa pasien dia ada istilahnya itu shopping dokter. Jadi dia mencari-cari ke dokter A karena sakit perut, ke dokter B karena sakit kepala, ke dokter C karena deg-degan terus. Dia meminta pertolongan sebenarnya, tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya yang sakit itu bukan fisiknya, tapi psikisnya. Mungkin ada pikiran, ada masalah yang belum terselesaikan. Begitu. Oke, baik. Itu dia beberapa gejala dan juga definisi dari gangguan kecemasan tersebut ya, Dokter Putri ya. Oke, mungkin kalau orang panik ataupun juga sering tremor, nah itu juga termasuk gejala nggak sih untuk gangguan kecemasan? Nah, kalau panik itu juga sebenarnya masuk ke dalam payung besar dari gangguan cemas tadi. Tapi itu tadi ya, kalau kita ngomongin gangguan cemas menyeluruh, kita harus lihat apakah kondisinya paniknya pada saat itu saja atau panik terus-terusan sepanjang hari rasanya panik walaupun tidak ada pemicu. Terus udah sekitar 6 bulan kita perhatikan orang ini panik terus gitu. Nah, itu berarti sudah masuk, sudah harus kita curigai bahwa pasien ini masuk ke dalam gangguan cemas ini. Oh gitu. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lagi tentunya dan juga membahas lagi bersama Dokter Eni juga, sama Dokter Putri juga. Tentunya kita akan jeda iklan dulu. Untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.